Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus penuntun kehidupan kami, Engkaulah yang membawa kami kembali ke hadirat kekudusan Bapa di surga untuk mengambil saat teduh, bersekutu dengan Bapa melalui pembacaan firman, melalui perenungannya, puji-pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi tempat dimanapun kami berada, sehingga kuasa iblis tidak dapat mengambil firman Tuhan daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yeremia 48 ayat 10 yang menyatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kelalaian dan ketakutan adalah dua pencuri yang merampok hari ini. Sekali lagi, kelalaian dan ketakutan adalah dua pencuri yang merampok hari ini. Iblis adalah pencuri. Itulah yang digambarkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Salah satu metode yang iblis pergunakan untuk menghancurkan kehidupan kita adalah kelalaian dan ketakutan. Dua hal inilah yang telah iblis pakai untuk mencuri dan merampok hari ini. Ya. Perhatikan baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan firman Tuhan di pagi hari ini benar seperti itu situasi yang kita hadapi saat ini. Hari ini yang penuh dengan kesempatan, saat masih muda, masih sehat, masih kuat, masih memiliki berbagai sarana kehidupan untuk dapat berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama kita. Berikan setiap kesempatan apa yang terbaik dari hidup kita. Berikan perhatian yang penuh untuk apa yang sedang dikerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik sebagai guru, sebagai pegawai negeri, ya, TNI Polri, dan lain sebagainya, yang kita kerjakan dengan penuh perhatian. Dengan seseorang yang sedang bicara atau seseorang yang sedang mengikat janji dengan kita, kerjakan dengan penuh perhatian. Penuhi hari ini dengan pikiran positif, hati yang gembira, semangat yang pantang menyerah, dan roh yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jangan izinkan setan memberikan pada Anda kelalaian, kemalasan, ketakutan, kekhawatiran, putus asa, gampang menyerah, dan sikap tidak mau mencoba hal-hal yang baru
yang memberikan pengalaman yang berharga. Jadi untuk saat ini banyak hal yang baru ya, yang kita harus coba kita kerjakan ya. Apalagi dalam situasi ya, yang tidak menentu ini, Tuhan pasti memberikan ya hal-hal yang baru untuk kita kerjakan, sehingga itu dapat menopang perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan lalai dan jangan takut. Nah, kelalaian dan ketakutan adalah dua pencuri yang merampok hari ini kita, atau yang merampok kita hari ini. Atau dengan kata lain, kita kehilangan banyak kesempatan berharga pada hari ini sebagai investasi perkara-perkara besar di masa yang akan datang. Karena kelalaian dan ketakutan menggerogoti kehidupan kita. Kelalaian telah mendatangkan kutukan Allah dalam diri banyak orang. Yeremia 48 ayat 10. Kelalaian telah membinasakan banyak orang. Amsal 1 ayat 32. Dan kelalaian telah menghancurkan karunia Tuhan dalam diri orang-orang yang berkarisma dan berbakat. 1 Timotius 4 ayat 14. Jika saja bangsa Israel lalai untuk bangun pagi-pagi saat mana, makanan yang Allah turunkan dari langit bagi mereka, maka banyak di antara mereka yang mati berkelimpangan karena lapar. Itu berarti kelalaian juga dapat menghapuskan rezeki dan berkat jasmani dari kehidupan banyak orang. Kelalaian lalu bukan saja pencuri tetapi pembunuh hidup manusia. Ya, kelalaian bukan saja sebagai pencuri tetapi juga sebagai pembunuh kehidupan manusia. Bukan saja kelalaian adalah pencuri dan pembunuh kehidupan manusia, tetapi juga ketakutan. Jaminan Allah bagi umatnya tertuang dalam kalimat sederhana ini. Sekali lagi, jaminan Tuhan bagi kita semua tertuang dalam kalimat sederhana ini. Jangan takut, aku menyertai kamu. Ya. Coba kita baca dalam Injil. Banyak kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan kalimat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut bukan berarti tidak ada masalah, kesukaran, mara bahaya, dan lembah kekelaman. Semuanya itu tetap ada. Tetapi jangan takut, Tuhan menyertai kita. Itulah yang diungkapkan Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Ketakutan telah menghambat banyak langkah, ya, atau menghambat langkah banyak orang untuk mencoba sesuatu yang merupakan awal sebuah sukses dan karya yang spektakuler, karya yang luar biasa. Ketakutan telah menghambat langkah banyak orang untuk datang pada Allah, sumber segala sesuatu, hanya karena rasa bersalah dan tertuju karena dosa. Jadi sekalipun kita telah melakukan dosa, tidak perlu takut, datang kepada Tuhan, ya, bertobat dan mohon pengampunannya, ya, karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, tidak satu orang pun yang baik atau yang telah berbuat benar. Nah, karena itu datang pada Tuhan. Kita tidak bisa datang kepada siapapun juga yang dapat mengampuni dosa kita selain kepada Tuhan Yesus. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Ya, kelalaian dan ketakutan telah menghambat manusia untuk mencoba sesuatu dan tidak berani beriman kepada Allah. Bukan mungkin, itu sungguh kita rasakan, sungguh kita juga lakukan. Karena itu sekali lagi, walaupun kelalaian dan ketakutan adalah dua pencuri yang merampok ya kita di hari ini, ingat kata Tuhan Yesus, jangan takut, aku menyertai kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat melakukannya. Dan kami tak berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu dan renungannya dapat disampaikan kepada sesama kami, terlebih kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.